Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang estimasi dan uji hipotesis. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, di mana anggota pertama yaitu Nurul Istiqamah dengan NIM G1DN02047, anggota 2 yaitu Putri Karinda dengan NIM G1DN02049, anggota 3 yaitu Uswatun Hasanah dengan NIM G1DN020063, dan anggota 4 saya sendiri yaitu Yani Satriawati dengan NIM G1DN020065. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang akan dijelaskan yaitu oleh saya sendiri yaitu Yani Satriawati. Pada materi pertama ini yaitu mengenai tentang distribusi secret. Di sini kami memilih distribusi Poisson dengan parameter lambda dengan fungsi peluang, yaitu peluang X besar sama dengan X lambda sama dengan E pangkat minus lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, di mana X-nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya, sedangkan lambdanya lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, dan kurang dari tak hingga. Yang pertama, di sini kita akan menentukan estimator parameter. Di sini kami menggunakan metode momen dalam menentukan estimatornya. Dengan menggunakan metode momen, akan dicari momen populasi pertama, yaitu mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, X kali Fx. Fx ini merupakan distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson-nya seperti yang sudah diketahui pada slide pertama tadi, ini distribusi Poisson-nya tinggal dimasukkan saja nilainya, kemudian akan dijabarkan, maka akan sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N, X kali ekspektasi minus ekspektasi pangkat min lambda kali lambda pangkat X min 1 kali lambda per X kali X min 1 faktorial. Di sini X-nya bisa dicoret dan lambdanya bisa dikeluarkan, maka akan sama dengan lambda kali sigma X sama dengan 0 sampai N, E pangkat min lambda kali lambda pangkat X min 1 per X min 1 faktorial akan sama dengan lambda kali 1 dan sama dengan lambda. Jadi di sini diperoleh momen populasi pertamanya yaitu sama dengan lambda. Nah, berdasarkan metode momen, mu aksen 1 itu sama dengan M aksen 1, maka akan sama dengan lambda kali 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Lambda atau pi sama dengan X bar. Jadi diperoleh estimator bagi parameter lambda yaitu sama dengan X bar. Selanjutnya akan dilakukan kajian kebaikan estimator. Di sini terdapat beberapa sifat estimator yang baik, yaitu yang pertama tak bias, yang kedua efisien, yang ketiga konsisten, dan yang keempat sufficient estimator atau syarat cukup. Baiklah, yang pertama kita akan menunjukkan estimator itu merupakan tak bias. Estimator lambda topi dikatakan estimator yang tak bias apabila ekspektasi lambda topinya sama dengan lambda. Baiklah, kita jabarkan saja di sini ekspektasi lambda topi sama dengan ekspektasi X bar, maka akan sama dengan ekspektasi kali 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. 1 per N-nya bisa dikeluarkan dan ekspektasinya bisa berpindah ke dalam, maka akan sama dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N ekspektasi XI. Ekspektasi XI ini sama dengan lambda, maka akan menjadi 1 per N kali sigma I sama dengan 1 kali lambda, dan karena ini sigma I sama dengan 1 sampai N, maka ini bisa lambdanya bisa dikalikan dengan N, maka akan menjadi 1 per N kali N kali lambda, maka akan sama dengan lambda. Jadi terbukti bahwa estimator lambda topi yang sama dengan X bar merupakan estimator yang tak bias bagi lambda. Selanjutnya akan menunjukkan bahwa estimator itu koefisien atau MVU. Nah, diketahui tadi ekspektasi X-nya sama dengan lambda dan
variansi X-nya sama dengan lambda. Untuk variansi X sama dengan lambda ini kami sudah jabarkan di sini, jadi bisa dilihat di sini penjabaran dari variansi X-nya yang sama dengan lambda. Nah, akan ditunjukkan lambda topi yang sama dengan X bar adalah estimator yang FU. Di sini kita memiliki variansi lambda topi lebih besar atau sama dengan CRLB akan sama dengan 1 per minus N kali ekspektasi 2 kuadrat per 2 lambda kuadrat ln F X lambda. Yang pertama akan dicari variansi lambda topinya akan sama dengan variansi X bar akan sama dengan variansi 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N XI. 1/n di sini karena dia variansi maka N-nya dikuadratkan maka dan juga bisa dikeluarkan maka akan menghasilkan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N variasi XI. Variansi XI tadi sudah diketahui sama dengan lambda maka akan sama dengan 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N lambda. Karena ini sigma I sama dengan 1 sampai N, jadi bisa dikalikan dengan N. Maka akan sama dengan 1 per N kuadrat kali N kali lambda akan sama dengan lambda per N. Kemudian perhatikan bahwa ln F X lambdanya sama dengan ln E pangkat minus lambda kali lambda pangkat X per X faktorial sama dengan ln E pangkat minus lambda plus ln lambda pangkat X minus ln X faktorial sama dengan minus lambda plus X ln lambda minus lambda X faktorial. Kemudian akan dicari turunan terhadap lambda yaitu 2 per 2 lambda ln F X lambda sama dengan minus 1 plus X per lambda. 2 kuadrat per 2 lambda kuadrat ln F X lambda sama dengan minus X per lambda kuadrat. Selanjutnya akan dicari ekspektasi dari 2 kuadrat per 2 lambda kuadrat ln F X lambda yang sama dengan ekspektasi minus X plus lambda kuadrat. Karena ini tadi nilainya seperti ini, jadi tinggal dimasukkan saja, maka sama dengan minus 1 per lambda kuadrat ekspektasi X tadi sama dengan lambda, maka 1 per lambda kuadrat kali lambda, maka akan sama dengan minus 1 per lambda. Selanjutnya CRLB-nya sama dengan 1 per min E kali ekspektasi 2 kuadrat per 2 lambda kuadrat ln F X lambda. Ini tadi nilainya min 1 per lambda, tinggal dimasukkan saja, maka akan menjadi 1 per min N kali min 1 per lambda. Maka akan sama dengan lambda per N. Jadi variansi lambda topi sama dengan CRLB sama dengan lambda per N. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah FU atau efisien. Menunjukkan estimator itu konsisten. Syarat estimator konsisten itu yang pertama yaitu adalah estimator itu tak bias dan limit dari N mendekati tak hingga variansinya sama dengan 0. Yang pertama lambda topi tak bias. Tadi sudah ditunjukkan pada bagian A bahwa estimator lambda topi sama dengan X bar merupakan estimator yang tak bias. Jadi di sini kita akan mencari yang limit N mendekati lambda, variansi lambda topi akan sama dengan 0. Langsung saja kita jabarkan, yaitu variansi lambda topi sama dengan variansi X bar sama dengan variansi sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Tinggal dikeluarkan 1 per N kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai N variansi XI. Variansi XI ini sama dengan lambda, maka akan menjadi 1 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N kali lambda, sama dengan 1 per N kuadrat kali N kali lambda, maka akan sama dengan lambda per N. Selanjutnya dicari limitnya, yaitu limit variansi limit N mendekati tak hingga variansi lambda topi sama dengan limit N mendekati tak hingga lambda per N, sama dengan lambda kali limit N mendekati tak hingga lambda per N, maka akan sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah estimator yang konsisten.
Selanjutnya akan dicari sufficient estimator. Di sini kita memiliki distribusi Poisson, X berdistribusi Poisson parameter lambda f x1, x2, xn lambda sama dengan v i sama dengan 1 sampai n e pangkat minus lambda kali lambda pangkat x per x bar akan sama dengan e pangkat min n kali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n xi per vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial akan sama dengan e pangkat minus n kali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n xi per vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial, di mana x bar sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 xi, maka sigma i sama dengan 1 sampai n xi sama dengan n x faktorial, sehingga fx1 xn sampai xn lambda akan sama dengan e pangkat minus n kali lambda pangkat n x bar per x1 faktorial, x2 faktorial, sampai xn faktorial, maka akan sama dengan e pangkat minus n kali lambda pangkat n kali lambda bar atau rata-rata lambda per x1 faktorial, x2 faktorial, sampai xn faktorial. Selanjutnya dicari G lambda bar sama dengan integral fx1, x2, sampai xn lambda d lambda topi sama dengan integral e pangkat minus n kali lambda pangkat n minus lambda pangkat n kali lambda topi per vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial d lambda topi. Maka akan sama dengan e pangkat minus n kali lambda pangkat n kali lambda topi. Untuk lambda topi sama dengan 0, 1 per n, dan seterusnya sampai 1. Maka diperoleh fx1, x2, sampai xn lambda sama dengan fx1, x2, xn lambda per g lambda topi. Maka tinggal dimasukkan saja nilainya akan sama dengan e pangkat minus n kali lambda pangkat n kali lambda topi per vi sama dengan 1 sampai n xi dikali 1 per e pangkat minus n kali lambda pangkat n kali lambda topi. Maka akan sama dengan 1 per vi sama dengan 1 sampai n xi faktorial sama dengan 1 per x1 faktorial, x2 faktorial, sampai xn faktorial. Jadi terbukti bahwa estimator merupakan sufficient estimator atau syarat cukup. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Uswatun Hasanah. Selanjutnya menentukan uji hipotesis. Yang pertama kita uji lambdanya apakah sama dengan lambda 0. Kita menggunakan uji rasio likelihood untuk menentukan daerah kritis, di mana nilai fxi-nya itu sama dengan e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial. Kita masukkan aja nilai fxi-nya ke dalam rumus uji rasio likelihood seperti yang terlihat ini. Ini untuk nilai lambda. Dan untuk nilai lambda nolnya sama saja, tinggal kita masukin lambda nolnya di setiap nilai lambdanya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita uji untuk yang lambda tidak sama dengan 0. Sama saja seperti yang tadi, tinggal kita masukkan nilai fxi-nya. Kemudian ini terdapat nilai lambda sama dengan x bar. Jadi doin PDF ketika lambda tidak sama dengan 0 yaitu e pangkat minus n kali lambda 0 dikali lambda 0 pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n xi per e pangkat min n kali lambda dikali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n kali xi.
H0 ditolak jika nilai dari join PDF yang tadi itu kurang dari K. Dan setelah melalui perhitungan ini, diketahui jika X-bar-nya itu kurang dari C0. Jadi, dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa daerah kritisnya adalah C sama dengan X1, X2 sampai Xn, X-bar kurang dari C0, di mana C0-nya ini merupakan nilainya yaitu ln K min N kali lambda minus lambda 0 per N ln dikali lambda 0 per lambda. Sekarang kita masuk ke estimasi selang. Lambda topi adalah estimator yang tak bias, dan sekarang kita akan menghitung distribusi estimatornya. Ini merupakan nilai dari fxi, kita masukkan saja ke dalam rumus untuk mencari distribusi estimatornya, sehingga kita dapatkan hasil distribusi estimatornya yaitu E pangkat lambda dikali E pangkat T minus 1. Sekarang kita cari besaran pivotnya dengan menggunakan rumus ini, I sama dengan sigma xi per lambda, maka kita akan menghasilkan hasil akhir E pangkat lambda dikali 1 per lambda minus 1. Distribusi besaran pivot juga didekati dengan distribusi normal, di mana X-bar berdistribusi N, lambda sigma kuadrat per N, sehingga kita dapat tentukan besaran pivotnya yaitu Z sama dengan X-bar minus lambda per sigma per akar N. Dan untuk selang kepercayaan untuk lambda adalah sebagai berikut. Nah, di mana ini dari hasil perhitungan ini kita mendapatkan nilai akhir ini, di mana P X-bar min Z min alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari lambda, kurang dari X-bar, plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N sama dengan 1 minus alfa. Jadi, kedua sisi ini, sisi kanan dan sisi kiri ini, kita masukkan dia X-bar-nya di sini. Yang tadi X-bar-nya di sini, kita keluarkan jadi di sini. Sisa lambda. Selanjutnya distribusi kontinu. Fx distribusi alfa beta sama dengan 1 dibagi beta dikali alfa beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan 1. Alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Di mana nilai beta dikali alfa beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta. Pertama, menentukan estimator parameter. Dengan menggunakan metode momen akan dicari momen populasi pertama, yaitu mu1 aksen sama dengan estimator x sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x f x dx. Di mana pertama masukkan nilai fx, lalu step kedua masukkan nilai beta dikali alfa beta. Ketiga, lakukan penyelesaian secara matematika pada 1 dibagi gamma alfa kali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta. Keempat, keluarkan nilai yang tidak memiliki x dari integral. Kelima, integralkan nilai tersebut x pangkat alfa plus 1 min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 d, sehingga didapatkan nilai integralnya yaitu gamma alfa plus 1 dikali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta plus 1. Jabarkan nilai tersebut sehingga didapatkan gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali alfa gamma alfa dikali gamma beta dibagi alfa plus beta dikali gamma
alfa plus beta, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu alfa dibagi alfa plus beta. Berdasarkan metode momen yaitu min satu aksen sama dengan n satu aksen, di mana nilai min satu aksen yaitu alfa dibagi alfa plus beta dan min satu aksen sama dengan rata-rata. Alfa plus beta sama dengan alfa dibagi rata-rata, sehingga beta topi sama dengan alfa dibagi rata-rata dikurangin alfa. Beta topi sama dengan alfa dikurangin rata-rata kali alfa dibagi rata-rata. Sederhanakan bentuk beta topi sehingga didapatkan alfa dikali 1 min rata-rata dibagi rata-rata. Jadi diperoleh estimator bagi parameter yaitu beta topi sama dengan alfa dikali 1 min rata-rata dibagi rata-rata. Kedua, kajian kebaikan estimator. Yang A, estimasi tak bias. Dengan rumus estimator beta topi sama dengan beta. Dimasukkan nilai beta topi dan beta, yaitu estimator alfa dikali 1 min rata-rata dibagi rata-rata sama dengan alfa dikali estimator 1 min rata-rata dibagi rata-rata. Akan mendapatkan hasil akhir yaitu beta. Jadi, estimator alfa dikali 1 min rata-rata dibagi rata-rata merupakan estimator tak bias bagi beta. Selanjutnya, estimasi efisien atau MVUI. Estimator beta topi sama dengan beta, di mana varian beta topi sama dengan varian alfa dikali 1 min rata-rata dibagi rata-rata. Varian alfa dibagi rata-rata dikurangin alfa, jabarkan nilai varian sehingga varian alfa dibagi rata-rata dikurangin varian alfa. Sama dengan alfa kuadrat dikali varian 1 dibagi rata-rata. Masukkan nilai varian 1 dibagi rata-rata yaitu alfa kuadrat dikali n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 dibagi beta, di mana varian 1 dibagi rata-rata didapatkan menggunakan rumus di bawah ini. Selanjutnya cari CRLB sama dengan 1 dibagi min n estimator 2 kuadrat dan fx distribusi beta dibagi 2 beta kuadrat. Yang pertama, mencari nilai dan fx distribusi beta sama dengan ln 1 dibagi gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa plus beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1. Didapatkan hasil akhir yaitu ln gamma alfa plus beta dikurangin ln gamma alfa dikurangin ln gamma beta ditambah alfa min 1 ln x ditambah beta min 1 ln 1 min x. Yang kedua, cari nilai 2 ln fx distribusi beta dibagi 2 beta. Sama dengan gamma aksen alfa plus beta dibagi gamma alfa plus beta dikurangin gamma aksen beta dibagi gamma beta ditambah ln 1 min x. Didapatkan hasil akhir varian pi alfa plus beta dikurangin varian pi beta dikurangin 1 per x. Sehingga didapatkan CRLB sama dengan 1 dibagi minus n estimator varian pi alfa plus beta dikurangin varian pi beta dikurangin 1 per x dibagi 2 beta kuadrat. Sehingga varian beta topi tidak sama dengan CRLB, maka dapat disimpulkan tidak efisien. Yang ketiga, mencari estimasi konsisten, di mana syaratnya itu tak bias dan limit varian n menuju tak hingga varian beta topi sama dengan 0. Yang pertama akan ditunjukkan estimasi beta topi sama dengan beta, udah ditunjukkan di slide sebelumnya. Terus sekarang akan ditunjukkan limit n
mendekati tak hingga varian beta topi sama dengan 0. Limit n menuju tak hingga varian beta topi sama dengan limit n menuju tak hingga varian alfa dibagi rata-rata dikurangin alfa sama dengan limit n menuju tak hingga, masukkan nilai varian alfa dibagi rata-rata dikurangin alfa, yaitu n kali alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 dibagi beta. Sehingga dikali n alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 dibagi beta. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu tak hingga. Jadi, beta topi sama dengan alfa dibagi rata-rata dikurangin alfa adalah estimator yang tidak konsisten. Yang keempat, menentukan sufficient estimator. Fx alfa beta sama dengan gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1. Do f x1 sampai xn alfa beta sama dengan pi sama dengan 1 sampai n gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, di mana didapatkan hasil yaitu gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta pangkat n dikali pi sama dengan 1 sampai n xi pangkat alfa dikali pi sama dengan 1 sampai n 1 min xi pangkat beta dikali 1 dibagi pi sampai n 1 min xi. Jadi, terbukti bahwa beta topi adalah sufficient estimator. Uji hipotesis dan daerah kritis. Misalkan X1, X2 hingga Xn adalah sampel acak berukuran N dengan hipotesis H0 beta sama dengan beta 0 dan H1 beta tidak sama dengan beta 0. Akan dicari daerah kritis terbaiknya dengan ruang parameter omega sama dengan beta di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Fx sama dengan 1 per beta dikali alfa dikali beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Karena beta alfa, beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa tambah beta, maka Fx sama dengan 1 per beta alfa, beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X dipangkatkan beta min 1. Fungsi L X1, X2 hingga Xn beta sama dengan Pi sama dengan 1, Pi sama dengan 1 hingga N, Fx X1, beta sama dengan gamma alfa ditambah beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali 1 dikali X1 pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 hingga gamma alfa ditambah beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali Xn pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 hingga akan menghasilkan gamma alfa tambah beta dibagi gamma alfa gamma beta pangkat N dikali Pi sama dengan 1 sampai NXI dipangkatkan alfa min 1 dikali Pi sama dengan 1 sampai N 1 min XI dipangkatkan beta min 1. H0 beta sama dengan B0 akan menghasilkan fungsi dari X1 hingga Xn alfa, beta sama dengan gamma alfa tambah beta 0 dibagi gamma alfa dikali gamma beta 0 dipangkatkan N dikali Pi sama dengan 1 sampai NXI dipangkatkan alfa min 1 dikali Pi sama dengan 1
Pi I sama dengan 1 sampai N, 1 min XI dipangkatkan B0 min 1. H1 beta tidak sama dengan beta 0 akan menghasilkan fungsi F fungsi X1 hingga Xn alfa, beta sama dengan gamma alfa tambah beta dibagi gamma alfa, gamma beta dipangkatkan N dikali Pi sama dengan 1 sampai N XI dipangkatkan alfa min 1 dikali Pi sama dengan 1 sampai N 1 min XI dipangkatkan beta min 1. Ln F X1 hingga ln F X1 hingga Xn alfa, beta sama dengan ln gamma alfa tambah beta dipangkatkan N tambah ln 1 per gamma alfa dikali gamma beta pangkat N ditambah I sama dengan 1 sampai N XI dipangkatkan alfa min 1 ditambah ln Pi sama dengan 1 sampai N 1 per X1 dipangkatkan beta min 1 dan akan menghasilkan hasil akhir atau akan terbukti nantinya bahwa beta tidak sama dengan beta 0, di mana hasil akhirnya adalah alfa dikali 1 min X bar dibagi X bar. Lalu akan dibuktikan Lx1, X2 hingga Xn, beta dapat dilihat pada slide dan akan menghasilkan gamma alfa tambah B0 dibagi per gamma B0 pangkat N dibagi gamma alfa tambah beta per gamma beta pangkat N dikalikan Pi sama dengan 1 sampai N 1 min XI dipangkat B0 min B. Fungsi tersebut menolak H0 jika I sama dengan 1 hingga N 1 min XI dari sama dengan C0. Langkah-langkahnya dapat dilihat pada slide. Jadi kita dapatkan daerah kritisnya yaitu C sama dengan X1 sampai Xn di mana Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min XI kurang dari sama dengan C0. Di mana C0 sama dengan K dipangkatkan 1 per B0 1 per beta 0 dikurang beta dikalikan gamma alfa tambah beta dikali gamma beta 0 dibagi gamma alfa tambah beta 0 dikali gamma beta dipangkatkan N min beta 0 dikurangi beta. Yang terakhir adalah estimasi selang. Misalkan X1, X2 hingga Xn adalah sampel random independen dari populasi berdistribusi beta dengan parameter beta akan ditentukan interval konfidensi 1 min alfa 100% untuk beta. Hingga mendapatkan solusi dengan langkah pertama menentukan estimator. Fungsi Fx di mana alfa, beta sama dengan 1 dibagi gamma beta 1 dibagi gamma alfa gamma beta per gamma alfa tambah beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 sama dengan gamma kali alfa tambah beta per gamma alfa dikali gamma beta kali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dengan menggunakan metode momen diperoleh beta topi sama dengan alfa dikali 1 min X bar dibagi X bar sama dengan alfa dibagi X bar dikurang alfa sama dengan alfa n dibagi sigma XI dikurang alfa sama dengan alfa dikali N dibagi sigma XI min T. Langkah yang kedua yaitu akan ditunjukkan estimator tersebut tak bias. Estimator beta topi sama dengan E dikali alfa
kali 1 min X bar dibagi X bar nanti akan menghasilkan beta, sehingga estimator beta topi sama dengan beta. Lalu mendistribusikan estimator menggunakan MGF fungsi beta. Dengan fungsi beta itu MX kali T sama dengan 1 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga dikali Pi R sama dengan 0 hingga K-1 dikali alfa min R dibagi alfa ditambah beta min R. Sehingga akan dihasilkan E pangkat min T dikali 1 per sigma I sama dengan 1 hingga I sama dengan 1 sampai tak hingga dikali Pi R sama dengan 0 sampai K-1 dikali alfa min R dibagi alfa tambah beta min R dikali alfa dikali N dikali T dibagi K faktorial dipangkatkan N. Apabila X berdistribusi alfa kuadrat, maka MX T sama dengan 1 min 2T dipangkatkan min N per 2. Distribusi pivot, Q sama dengan sigma XI dibagi alfa dikali beta dikali N berdistribusi alfa kuadrat 2N. Sehingga didapatkan selang kepercayaan untuk beta, P dikali Q lebih besar dari A kurang dari beta, kurang dari B sama dengan 1 min alfa akan menghasilkan hasil akhir seperti pada slide. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.